Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Oktober 2020, Sabtu, Pekan Biasa ke-29, disusun oleh Frater Morgan SVD dan dibawakan oleh Frater Inovalen SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Saudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Hidup dan berbuah bagi sesama. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang kedosaan dan segala teori biblisnya. Saya ingin memfokuskan arah renungan ini pada bagaimana kita sebagai manusia sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Penginjil Lukas secara jelas membuka batin kita lewat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah. Intinya ialah
Pemilik kebun anggur tergerak hatinya oleh pengurus kebun yang meminta agar diberi kesempatan lagi agar pohon itu berbuah dan tidak jadi disingkirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, layaknya pohon-pohon buah di kebun yang mampu menghasilkan buah, kita manusia pun demikian. Kita pasti bisa menghasilkan buah. Ada hasil atau tidak, itu tergantung dari bagaimana masing-masing pribadi membangun usaha dan komitmen serta keseriusan untuk itu. Kita terlahir dengan potensi yang berbeda-beda dan pastinya itu luar biasa. Maka wajiblah kita memberdayakan diri kita untuk mengelola potensi menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Percuma jika kita hidup dan tak punya sumbangsi apa-apa untuk masyarakat di mana kita berada. Tak ada guna jika kita hanya hidup untuk menikmati kesenangan semu. Lihat saja para pendidik, guru, dosen yang berjuang mencerdaskan bangsa ini, para imam, biarawan-biarawati yang meninggalkan segalanya untuk melayani manusia, polisi yang menjaga keamanan lingkungan, tukang ojek yang membantu kita dalam hal transportasi, para pemulung yang secara tak langsung turut membersihkan lingkungan kita, dan masih banyak lagi profesi atau pekerjaan yang sudah sedang menghasilkan buah yang baik. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita hanya ingin berdiam diri tanpa berbuat sesuatu? Inginkah kita ditebang seperti pohon ara yang tidak berbuah? Hiduplah untuk kebahagiaan banyak orang. Tetap berjuang dan jangan putus asa bila buah karyamu hari ini masih belum maksimal. Ingat, Tuhan tidak pernah memangkas usaha kita. Ia terus beri kita kesempatan untuk menjadi yang terbaik dari waktu ke waktu. Berusahalah, jangan takut, apalagi putus asa. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga melalui karya sederhana, kami mampu menghasilkan buah yang baik dan berlimpah, sehingga berguna bagi kehidupan banyak orang di sekitar kami. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batung